Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan sama Ayang Fitrianti. Di kali ini video ini aku mau membahas mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease. Betul nggak ya singkatannya dari itu? Kita langsung tanya aja ya. Aku udah kedatangan seorang bintang-bintang di langit. Saya perkenalkan, ini ada seorang dokter yang masih muda. Nanti kita akan ngobrol tentang coronavirus. Silakan perkenalkan diri dulu. Saya Ovi Noviasari, biasa dipanggil Ovi. Dan Ovi ini adalah salah seorang dokter yang sedang tugas di salah satu rumah sakit swasta. Di mana sih kalau boleh tahu? Maksudnya Di Semarang. Di Semarang. Bidangnya maksudnya di mana nih? Lagi tugas di IGD. IGD ya, instalasi gawat darurat. Langsung aja bahas tentang virus corona ini sama dokter Ovi. Sebenarnya virus corona itu apa sih, Dok? Jadi virus corona itu dia adalah virus yang bisa menimbulkan gejala dari ringan sampai sedang, terutama di saluran pernafasan. Jadi menyerangnya saluran pernapasan. Kalau corona, tadi saya tanya corona ya, sama COVID itu sama apa enggak sih? Nah, kalau COVID itu sendiri, kalau yang sekarang itu kan COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu dia merupakan singkatan dari Coronavirus Disease. Oh betul ya tadi saya. 2019 karena ditemukannya tahun 2019. Oh ya, oke. Jadi Coronavirus Disease 19 itu karena ditemukan di tahun 2019. Makanya COVID-19. Ternyata saya juga baru tahu tuh ada kepanjangan dan kenapa 19, kenapa nggak 17, 18 dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu karena virus ini kan semakin lama semakin banyak korbannya di Indonesia. Terakhir saya tahu itu 4.000 sekian kalau nggak salah ya, kalau belum tambah lagi nih ya guys. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang bisa tertular sama virus ini? Sebenarnya semua orang sih bisa, dari segala usia, baik anak-anak, remaja, dewasa muda, sampai yang udah lanjut usia juga bisa. Semuanya ya, jadi nggak kenal usia ya, dari kecil sampai tua bisa. Bisa semua. Cara penularannya tuh sebenarnya gimana? Kok bisa sampai sekarang yang tadinya saya dengar 2 gitu kan ya, pertama kali kan 2 tuh ya di Jakarta, dan sekarang udah bisa sampai 4.000. Gila, cepet banget kan itu gimana sih cara penularannya? Jadi penularannya itu dia sebenarnya melalui droplet atau percikan ludah dari saluran pernafasan kita. Karena kan tadi dia menyerangnya saluran pernafasan. Nah, itu dia menular lewat percikan ludah, bisa dari hidung ataupun mulut. Sebenarnya kita tahu tanda-tandanya tuh apa? Kalau misalnya, wah ternyata saya kok terkena, itu tanda-tandanya awalnya gimana? Tanda-tandanya kalau yang sering itu sebenarnya dia demam yang cukup tinggi lah, demam tinggi, karena ini kan virus. Kalau virus itu dia memang gejalanya demamnya cenderung lebih tinggi, terus batuk kering, terus sama bisa juga sesak nafas. Yang paling sering 3 itu. Terus nanti ada tambahan lagi kayak nyeri telan, bisa juga kayak radang gitu ya? Nyeri telan, nyeri tenggorok, bisa juga sama pilek gitu. Terus yang nggak khas tuh kayak nyeri-nyeri otot, lemes, kayak gitu-gitu. Gejala penyakit virus pada umumnya. Cuman yang biasanya diwaspadai itu 3 itu yang pasti ditanya: demam, batuk kering, terus sesak nafas gitu. Sama riwayat perjalanan itu kan. Demamnya sampai berapa tuh? Lebih dari 38. Lebih dari 38 ya biasanya. Nah, sebenarnya kan itu tadi ada tanda-tandanya kayak demam, terus batuk kering, terus sama riwayat perjalanan, sama satunya tadi sesak napas. Tapi saya pernah dengar, nonton juga kan di beberapa sosial media atau di TV, ada loh yang aktor, kalau nggak salah ya waktu itu ya, ada aktor yang ternyata dia kena COVID tapi tuh nggak ada tanda-tandanya. Itu sebenarnya gimana? Oh iya, koreksi dulu sebentar. Ini kan karena kita ini sekarang lagi di Semarang ya. Kalau kita di Semarang, ini kan sudah zona merah. Jadi riwayat perjalanan itu sebenarnya udah nggak efektif lagi untuk ditanyakan karena kita sendiri udah zona merah. Jadi sudah wilayah transmisi. Jadi nggak perlu ada riwayat perjalanan karena memang di sini sudah banyak penduduknya juga gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya nggak ada tanda apa-apa ternyata positif? Iya, bisa, itu bisa. Jadi kalau kayak gitu dia kan
mungkin karena imunnya baik ya, jadi gejalanya itu tidak muncul seperti yang lain. Nah itu disebut dia karier, jadi dia membawa tapi tidak menimbulkan gejala, tapi dia bisa menularkan, justru itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi Semarang itu udah termasuk salah satu zona merah transmisi. Jadi nggak perlu riwayat perjalanan. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda itu, lebih baik langsung ke rumah sakit gitu kali ya? Atau gimana? Jadi gini, kalau memang ada keluhan terus ada kontak sama orang yang PDP atau yang gejalanya kayak gitu juga, itu sebaiknya segera periksa untuk nanti di screening awal. Nah nanti kalau sudah di screening awal, nanti kan akan dilakukan pemeriksaan lab sama foto ronsen dada. Nah itu kalau misalkan mengarah tapi gejalanya masih ringan, jadi yang kayak tadi saya sebutkan tapi masih ringan, jadi belum perlu pengobatan yang lebih lanjut, itu bisa diobat pulang sama nanti istirahat dan isolasi diri di rumah. Kayak gitu. Pengobatan lebih lanjut tuh maksudnya gimana sih, Dok? Kayaknya kalau nggak salah saya pernah baca belum ada obatnya, belum ada kayak apa sih, ditemukan obat virus corona. Kalau biasanya kan penyakit lain kan ada vaksinnya, tapi kalau corona tuh gimana sih sebenarnya pengobatannya? Sebenarnya mohon maaf, itu sebenarnya perawatan lebih lanjut ya. Jadi kalau pengobatannya, kalau virus itu sendiri kan sebenarnya dia self limiting disease atau dia bisa sembuh sendiri. Self limiting disease. Bisa sembuh sendiri. Jadi yang diperlukan tuh istirahat, terus makan minum yang bergizi dan cukup. Jadi untuk meningkat, terus bisa konsumsi vitamin, terus istirahat tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh biar tidak memperparah kondisi replikasi itu kayak kembang biak virusnya, berkembang biak virusnya di dalam tubuh biar nggak memperparah paru-parunya. Jadi kenapa kok corona itu ditakuti itu karena penyebarannya tuh yang cepet banget. Iya, penularannya tuh cepat dan dia tuh cepat meluasnya dan perburukannya itu cepat banget. Pertama dia tuh kan menyerangnya ke saluran pernafasan, terutama tuh paru-paru. Jadi kalau misal udah ke paru-paru, nah itu nanti dia menyerang ke sel-selnya. Kalau misalkan tidak, imunnya nggak kuat, nanti yang diserang itu semakin banyak. Nah nanti jadi nafasnya yang terganggu. Karena kan paru-paru itu kan buat bernafas. Nah itu dia terganggu, jadi dia sulit bernafas sehingga membutuhkan perawatan lanjutan, butuh rawat inap, butuh alat-alat tambahan kayak gitu. Jadi kalau sampai yang berat tuh, kalau yang ringan tadi kan gejalanya biasa kayak yang orang-orang udah tahu ya, demam, batuk, kering, terus sesak nafas gitu. Tapi kalau misal ada tanda-tanda klinis yang lain yang nanti tim medis yang menilai gitu. Itu nanti mungkin ada butuh oksigen kayak gitu, terus yang lain-lain. Nah itu nanti dirawat di rumah sakit. Nanti dia ada gangguan nafas, dia nafasnya udah cepat, terus habis itu persebaran oksigennya itu kurang baik, kurang dari normalnya. Oke, ternyata bahaya banget ya kalau sampai udah menyerang pernapasan, udah sampai sesak napas, udah nggak bisa napas karena nyerangnya paru-paru, sedangkan paru-paru itu buat bernafas. Nah, misalnya nih keluarga atau orang terdekat kita tuh kena, cara ngobatinnya, cara ngerawatnya gimana? Kalau maksudnya positif gitu, positif corona misal virus gitu masih ringan ya isolasi sendiri, jadi dirawat sendiri, jangan keluar-keluar, di rumah pun pakai masker, keluarga yang lain juga kalau bisa pakai masker, terus di ruangan sendiri makannya nanti diantar aja, terus alat-alatnya juga sendiri, terus pakaiannya juga dicuci gitu. Terus yang penting di luar-luarnya nanti dibersih-bersihkan dengan desinfektan, jadi di luar kamarnya maksudnya? Diisolasi mandiri sendiri biar gak kemana-mana ke yang keluarga yang lain. Jadi sebenarnya bahaya nggak sih, Dok, virus ini kalau kita bisa simpulin? Karena maksudnya kan banyak yang sembuh, tapi yang meninggal juga banyak banget, ya kan? Bahayanya itu tadi karena penyebarannya tuh dia cepat dan perburukannya tuh juga cepat. Jadi pemburuknya tuh cepat. Jadi kalau semisal bagusnya diketahui dari awal, jadi bisa ditingkatkan daya tahan tubuhnya sama dibantu obat-obatan. Selain perawatan tadi yang udah saya jelasin, itu bisa juga pakai obat-obatan
untuk saat ini sih belum ya, kalau di Indonesia belum. Cuman bisa diberikan untuk antibiotik juga. Oke, jadi kayak teman-teman tahu di luar sana kan banyak banget campaign tentang COVID-19 ini, dari yang mulai stay di rumah aja, stay at home, terus banyak yang masker ya, masker kain untuk yang tidak sakit, masker bedah untuk bedah, masker medis untuk medis, dan yang lain-lainnya banyak lah ya. Terus jangan mudik, dan campaign-campaign banyak banget di luar sana. Menurut dokter itu sendiri bener nggak sih campaign-campaign kayak gitu? Dan apa yang sebenarnya kita sebagai orang-orang awam, bukan tim medis, apa yang bisa kita bantu? Sebenarnya itu bener banget sih, itu membantu kita lah dalam membantu kalian juga kan sebenarnya. Gitu. Jadi dengan di rumah aja itu kan jadi mengurangi penyebaran virus corona ini, COVID-19 ini. Dia mengurangi penyebarannya. Jadi yang terjangkit dan yang sakit itu terjangkit atau sakit nggak terlalu banyak, jadi kita nggak kewalahan gitu nanganinnya gitu. Berarti bener ya? Berarti bener banget sih. Kalau yang masker itu? Kalau yang APD? masker sebenarnya kan kenapa kok yang medis tuh dipakai buat yang sebaiknya buat tenaga medis, karena dia kan ada beberapa lapis. Ada beberapa lapis, jadi bisa nggak kena percikan, terus mengurangi resiko penularannya. Kenapa dipakai buat tim medis? Karena kita resiko tertularnya itu tinggi, karena kita ketemu banyak pasien yang bisa jadi dia corona, sedangkan kalau misalkan yang Awal banget belum tahu ya. ya awal banget nggak tahu, dan sedangkan kalau orang-orang awam kan resiko tertularnya dia lebih rendah, karena nggak orang yang semua dia temui itu nggak semuanya sakit, sedangkan kalau ke rumah sakit kan Semuanya memang udah sakit. iya semuanya sakit, dan kita nggak tahu. Soalnya banyak juga yang keluhannya apa, ternyata setelah di screening COVID dia kok mengarah kayak gitu. Akhirnya jadilah dia orang dengan dalam pengawasan. Oke. Nah, ini yang terakhir, sebenarnya belum yang terakhir sih, kedua dari terakhir. Pesan-pesannya apa sih buat teman-teman di rumah yang awam, yang nggak tahu tentang COVID, atau yang udah tahu tapi ngeyel, itu sebenarnya gimana sih, Dok? Ya sebenarnya kita ya saling tolong menolong aja gitu. Kalau bisa tetap di rumah, biar yang harus tetap kerja keluar biar kerja di luar, yang kalian bisa kerja dari rumah ya bersyukurlah masih bisa kerja di rumah, yang nggak perlu repot-repot keluar gitu. Sebenarnya kita juga kita takut tertular, cuman karena keharusan untuk kerja itu ya mau nggak mau kayak gitu. Oke, karena memang sudah banyak tim medis juga yang tumbang ya di jalan karena ternyata tertular coronavirus disease ini. Nah, ini yang terakhir, Dok, dan ini wajib banget dilakukan ya, jadi nggak boleh ditolak. Kita punya challenge buat Dr. Ovi, dan ini wajib dilakukan, nanti kalian yang menilai. Jadi, karena banyak banget campaign tentang COVID-19 ini, saya ada salah satu aplikasi, kayak aplikasi sosial media gitu, yang juga ini tentang corona virus gitu. Jadi saya mau minta Dr. Ovi melakukan dan Apa sih? TikTok. iya. Oke, jadi kita akan TikTok bersama untuk memerangi COVID-19 ini. Aduh, mana ya? Sebentar, saya cari dulu ya aplikasinya. Bisa ya memerangi. Oke. Iya, ini salah satu cara. Mungkin kan anak-anak muda zaman sekarang kan banyak yang ternyata tuh ngeyel gitu loh. Bahkan kan di salah satu bilangan di Jakarta tuh tetap ngumpul-ngumpul, tetap nongkrong-nongkrong sampai dibubarin polisi. Karena nih anak-anak muda ini ternyata tahu tapi bodo amat gitu. Nah, mungkin dengan cara-cara yang seperti ini dia akan lebih aware gitu loh, Dok. Oke. Sini saya sudah punya lagu. Saya akan challenge Dr. Ovi untuk melakukan TikTok yang berkaitan dengan coronavirus. Saya pasang dulu TikToknya. Nggak tahu deh, udah pernah dengar belum ya? Oke, jadi ada dua ya, Dok. Kita lihatnya ke sini ya, Dok.
jogetnya gitu. Iya. Boleh langsung. Corona hilang kena aku, Corona hilang kena aku. Kamu pergi menghilang hanya dengan aku, Corona hilang kena aku. Corona Oke hilang teman-teman, terima kena aku. kasih karena Corona sudah hilang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan Kamu juga pergi subscribe. menghilang Jadi hanya buat dengan teman-teman, aku, stay Corona safe, hilang keep happy, kena aku. dan juga di rumah aja. Corona Bye-bye. hilang Assalamualaikum kena warahmatullahi aku. wabarakatuh. Terima kasih. Corona hilang kena aku. Kamu Corona hilang